Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri jamuan makan malam yang diadakan pengurus P3 di kawasan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dalam acara ramah tamah ini, kader dan pengurus P3 Yogyakarta mengusulkan supaya Sandiaga Uno maju dalam bursa Capres 2024 mendatang. Menurut kami adalah sosok yang cukup bijak. Beliau tidak hanya sekedar semua kaitannya dengan masalah perekonomian, akan tapi juga menurut kami sosok yang cukup soleh. Tentunya politik ini sangat dinamis. Ya, sangat dinamis dan di politik ini saya juga belajar nggak boleh terlalu berandai-andai, nggak boleh terlalu baperan, semuanya dijalankan dengan penuh keikhlasan dan jika kita serius menjalankan, insya Allah akan dibukakan kemudahan. Sandiaga Uno menyerahkan kepada para pemimpin partai politik untuk menentukan pilihannya. Sandi meyakini politik di Indonesia sudah cukup dewasa dan semakin bijaksana dalam menentukan pilihannya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, peran asisten rumah tangga Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf dalam pembunuhan Brigadir Joshua dinilai cukup vital. Kuat sempat mengancam Brigadir Joshua dan membantu serta membiarkan penembakan. Kuat Ma'ruf merupakan seorang warga sipil yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Irjen Ferdi Sambo. Kuat juga merangkap sebagai sopir pribadi istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun Kuat disebut-sebut bukan ART atau sopir biasa. Bertahun-tahun bekerja di keluarga Sambo membuat Kuat mendapat kepercayaan besar. Menurut penyidik, Kuat berperan membantu pembunuhan Brigadir Joshua. Saat di rumah di Magelang, Kuat sempat mengancam Brigadir Joshua dengan menodongkan pisau agar tidak menemui Putri Chandrawati di kamarnya. Kemudian saat di TKP Duren 3 Jakarta, Kuat dinilai membiarkan dan menyaksikan penembakan. Usai penembakan, Kuat menyerahkan 2 pisau dan handi talkie kepada ajudan Ferdi Sambo, Prayogi. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Kuat Ma'ruf sempat akan melarikan diri, namun berhasil ditangkap. Sama seperti tersangka lainnya, Kuat dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tim Sus Polri menetapkan 6 orang anggotanya sebagai tersangka menghalangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Salah satunya adalah peraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010 AKP Irfan Widianto. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah menetapkan 6 orang anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersangka tersebut. 6 orang tersangka tersebut sudah mulai menjalani sidang etik yang dilakukan Divisi Propam Polri. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6. Yaitu Saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau bisa hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. 6 orang anggota polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice adalah mantan Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Div Propam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biro Paminal Div Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Kasubag Etika Div Propam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubag Audit Div Propam Polri Kompol Cuk Putranto, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Mereka terlibat dalam proses menghalangi penyidikan termasuk menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Stefani Patricia pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat.